Assalamualaikum teman-teman semua, cuma lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai anak hiperaktif. Seperti apa? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke? Hiperaktif. Apa sih hiperaktif itu? Menurut Understood, hiperaktif itu sendiri adalah suatu kondisi ketika si anak terus-menerus aktif, dia nggak ngelihat waktu, situasi, dan suasana sekitar. Pokoknya aktif terus, nggak bisa diem, nggak bisa berhenti, nggak bisa tenang. Gambarannya seperti itu. Tanda-tanda anak hiperaktif itu bagaimana? Satu, berlari dan berteriak saat main meski di dalam ruangan. Yang kedua, berdiri di tengah kelas dan berjalan-jalan ketika guru sedang menerangkan atau guru sedang bicara. Ini kalau di lingkungan sekolah. Ketiga, bergerak dengan cepat sampai menabrak orang atau barang. Yang keempat, bicara terus-menerus, nggak bisa diem. Yang kelima, bermain terlalu kasar sampai melukai anak dan orang lain. Bisa melukai dirinya, bisa melukai orang lain, bisa melukai anak lain. Seperti itu. Lanjut, sering mengganggu orang lain. Kemudian, gelisah dan ingin ambil mainan. Lihat mainan dia suka, nggak peduli itu lagi dimainin orang lain atau anak lain, ambil, mainin, puas. Pokoknya dia puas, dia ambil, dia kerjakan. Dibilangin ya, nggak mau. Bukannya nggak mau ya, butuh proses sampai membuat si anak itu mau menerima. Gitu, gelisah dan ingin ambil main. Nah, anak hiperaktif ini rawan mengalami gangguan kecemasan akibat lingkungannya. Tadi udah jelas, dia kalau ngeliat mainan gelisah pengen ngambil, dia kalau bergerak suka sangat cepat sampai menabrak orang lain. Ya kalau orang ditabrak kan biasanya menimbulkan reaksi tertentu kan. Kalau misalnya nggak suka mungkin marah. Dan mungkin karena emang perilakunya seperti ini, anak hiperaktif butuh proses ya untuk meluruskan perilakunya. Jadi untuk orang yang nggak terima biasanya akan bereaksi keras, dan si anak hiperaktif ini sebenarnya dia bingung kenapa. Dia menganggap dirinya it's okay, nggak ada masalah, tapi sebenarnya itu bermasalah bagi orang lain, dan itu harus diberi butuh proses untuk memberitahu bahwa ini tidak baik. Tapi si anak hiperaktif itu kan menganggap itu sebenarnya wajar, padahal itu tidak baik. Jadi butuh proses. Itu tadi ya, mengalami gangguan kecemasan akibat lingkungannya. Ya, saya pernah ketemu anak hiperaktif kayak gitu, dia mengalami hukuman di lingkungannya seperti apa, sampai dibully di lingkungannya karena perilakunya. Ini salah siapa? Kita nggak akan ngomongin yang salah siapa, tidak. Tapi memang jika kita berhadapan atau menghadapi anak hiperaktif ini, kita butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh ketelatenan. Gitu. Masuk ke penyebab yang paling umum untuk anak hiperaktif ini diantaranya hipertiroid, gangguan otak dan saraf pusat, serta gangguan psikologis. Nah, kita tidak akan membicarakan dua yang pertama, yaitu hipertiroid dan gangguan otak serta saraf pusat. Kita akan membicarakan mengenai gangguan psikologisnya saja, dan itu pun juga kulitnya. Kita tidak bicara sampai mendalam dan secara detail, tidak. Itu yang akan membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan mungkin sangat panjang. Nah, untuk mengatasi anak hiperaktif ini gimana? Karena dengan terapi perilaku kognitif. Apa sih terapi perilaku kognitif? Perilaku udah jelas, kognitif itu pikiran. Jadi kita bagaimana membuat si anak itu berpikir bahwa ada perilaku tertentu yang memang harus dirubah. Gambaran garis besarnya seperti itu. Nah, gimana cara mengatasinya? Yang pertama, ini kalau di rumah ya, dan saya sih selalu lebih nerima kalau memang bisa di handle oleh pihak keluarganya. Kenapa nggak di handle? Karena ikatan batin orang tua dan anak itu lebih kuat. Ini kalau bisa.
Tapi sebisa mungkin diusahakan. Tapi kalau memang tidak bisa ya akan lebih baik bila dibawa kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengatasi anak seperti ini. Tapi kalau memang masih bisa dihandle, saya sarankan orang tua turun tangan langsung aja. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama, ini diantaranya ya, masih ada beberapa cara lain, tapi saya akan membahas beberapa diantaranya, beberapa diantara cara-cara untuk mengatasi atau menghandle, menangani anak hiperaktif itu. Pertama, jauhkan dari yang mengganggu konsentrasi. Apa? Anak-anak hiperaktif itu suka main. Yang misalnya kita lagi ngasih tahu, lagi memberikan pembelajaran, bukan belajar pelajaran yang memberatkan gitu, bukan ya. Kita masih belajar yang misalnya ngasih tahu, oh ini apa ya, misalnya ini gelas dan sebagainya. Belajar yang ringan lah. Gimana caranya? Jauhkan dari yang mengganggu konsentrasi. Kalau dia suka ngelihat mainan langsung lari sana, ya tar dulu, disingkirin dulu. Kalau bisa ruangannya bener-bener bersih, baru dikasih tahu, baru diajarin. Ajarin apa ya, macam-macam. Ajarin dalam kehidupan sehari-hari. Baju misalnya atau apa, dinetralin dulu dari barang-barang yang bisa mengganggu konsentrasinya dia. Misalnya gimana? Misalnya jauhkan dari jendela dan pintu. Kenapa? Ya kalau pintunya kebuka, dia ngeliat sesuatu di luar, lagi dikasih tahu caranya, kamu harus begini, dia ngeliat ada sesuatu yang menurut dia menarik, lari, dah, buyar. Lagi mau ngajarin sesuatu, buyar. Bujuknya lagi susah. Jendela, itu pintu. Kalau jendela, ya jendela udah jelas ya, bening gitu. Kecuali kalau jendelanya ditutup, kalau benar-benar ditutup jadi sampai dia nggak bisa ngeliat keluar. Apakah dikurung di tempat tertutup? Ya kalau memang memungkinkan ya iya. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan ya pokoknya jangan. Intinya adalah jangan didekati pada benda-benda atau situasi yang bisa membuat konsentrasinya buyar. Dia harus ngapain lagi? Buat jadwal olahraga. Hubungannya apa? Pertama, jadwal itu terstruktur. Dari jadwal yang terstruktur itu akan memberikan kedisiplinan. Jadwalnya dulu ya. Terus olahraga. Kenapa olahraga? Anak hiperaktif, energinya besar, senang olahraga. Energinya dialihkan. Sehatnya dapat, jadi dia nggak terlalu energinya tersalurkan. Nah itu kan jadwal olahraga. Buat jadwal terstruktur tadi sudah sempat disinggung ya. Kemudian peraturannya konsisten. Jadwal terstruktur, peraturan konsisten, jelas. Ketika saatnya jam 7 pagi mandi, harus mandi. Apapun yang terjadi dia mau. Gimana ceritanya, nangis, maksa dan sebagainya, mandi. Loh kalau dia nggak mau gimana? Ya untuk ngajarin anak yang gini ya, itu terkadang harus strict ketat. Kenapa? Karena mereka butuh ketegasan. Saya nggak mau bilang keras, tapi lebih pas ketegasan. Dan tentunya yang dimaksud ketegasan itu nggak lembek ya. Jadi kalau misalnya biar dia tahu waktu jam 7 pagi mandi, misalnya seperti itu. Misalnya loh, jam 6 sore mandi misalnya, habis mandi makan, seperti itu. Nah setelah jadwal terstruktur, peraturan konsisten, nah berikan makanan yang bergizi. Dan hindari gula. Kenapa? Gula itu dia memberikan energi. Jadi kalau misalnya gulanya atau kayak yang manis-manisnya terlalu tinggi, energinya meningkat ya. Itulah tadi. Nggak bisa diam lagi. Hindari gula bukan berarti sama sekali
nggak makan gula ya, tapi maksudnya batasi lah, kurangi. Ya, karena kan di mana nasi aja jadi udah ada mengandung gula. Makan nasi ada kandungan gulanya, minum minuman manis, makan es krim, makan coklat, wah gulanya udah banyak, panen energi gitu. Oke, jelas ya, tadi sudah dibahas tentang anak hiperaktif itu sendiri seperti apa, tanda-tandanya seperti apa, kemudian potensi yang muncul terhadap anak hiperaktif itu bagaimana, tadi sudah dibilang juga rawan mengalami gangguan kecemasan akibat lingkungan, penyebab paling umumnya juga bagaimana, dan kita hanya kita di sini membahas mengenai gangguan psikologisnya, terus terapinya yang baik seperti apa, mengatasinya bagaimana, dan sebisa mungkin kalau bisa di-handle oleh pihak keluarga, handle. Dan yang pasti ini perlu ditekankan sebelum ditutup, harus kreatif. Kalau mau ngajarin hitung-hitungan misalnya, sekarang misalnya ngajarinya pakai bola, beberapa hari kemudian ya, bukan besok langsung diganti, enggak, beberapa hari kemudian, misalnya 2 atau 3, ya pokoknya harus sering-sering dirubah. Sekarang belajar pakai bola, beberapa hari kemudian pakai paperclip, beberapa hari kemudian pakai kerikil misalnya. Jadi dia nggak bosan, harus kreatif. Terus mainan edukasi nggak harus beli ya. Kalau misalnya kreatif, itu tadi orang tua harus kreatif, gimana caranya, dan konsisten. Jangan menyerah sama anak. Oh anaknya gini, oh ya kalau memang perlu dipaksa, paksa. Kalau memang perlu dipaksa ya, paksa. Karena apa? Kita mengajarkan disiplin. Kalau dari kecil sudah kita yang lembek, kita yang nyerah, mohon maaf, ntar jadinya gimana? Semau gue kah anaknya? Dan tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Oke, cukup ya. Mungkin segitu saja dari saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto, undur diri. Terima kasih, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe. Oke?